Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansan Jabat. Kali ini kita akan membahas beberapa deret khusus di dalam notasi sigma. Nah, yang dikatakan dari beberapa deret khusus tersebut antara lain yaitu deret yang penting untuk kita jawab dalam mengerjakan soal-soal notasi sigma nih. Nah, yang pertama yaitu jumlah deret aritmatika nih. Nah, deret aritmatika, maka ini sigma I, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, kita dapat menggunakan rumus N per 2 dikali 1 ditambah N, di mana N-nya ini banyak suku nih. Nah, yang kedua, itu jumlah deret kuadrat, yaitu sigma I-nya kita kuadratkan. Maka rumusnya adalah N per 6 dikali 1 ditambah N kali 1 tambah 2N. Nah, yang ketiga yaitu deretnya yang pangkat 3 atau kubik nih. Maka I-nya ini akan menjadi pangkat 3. Nah, kalau ada soal yang I pangkat 3, maka kita dapat mencari notasi sigmanya, dapat mencari jumlahnya dengan rumus N per 2 dikali 1 tambah N, kemudian kita kuadratin. Atau deret aritmatikanya yang pertama, yang pangkat 1, kita kuadratin aja. Nah, sifat-sifat ini yang kita perlukan untuk mengerjakan beberapa sifat dari notasi sigma. Nah, ini biasanya digunakan untuk notasi sigma yang banyak sukunya sangat besar nih. Nah, sekarang kita akan buktikan satu persatu nih. Kita buktikan yang pertama, yaitu jumlah deret aritmatika, yaitu sigma I, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, maka rumusnya adalah ini. Nah, kalau kita buat, ini pembuktiannya ada dua nih, yaitu cara pertama. Kita kakak buat cara pertama. Nah, kalau kakak buat sigma I, di mana I-nya dimulai 1 sampai N, maka kalau kakak ganti I-nya dengan 1, maka ini akan menjadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya sampai sebanyak N, di mana N-nya ini merupakan bilangan asli. Nah, kalau kita perhatikan ini, jumlah suku ke N-nya ini, 1 ditambah 2 ditambah 3, kan selisihnya sama nih. Berarti selisihnya di sini, 1 ke 2, itu selisihnya 1. 2 ke 3, itu 1. 3 ke 4, itu juga 1. Maka kalau kita perhatiin, maka ini merupakan deret aritmatika nih. Di mana rumus deret aritmatikanya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, A-nya ini kan suku pertama, maka A-nya kita ganti dengan 1. UN-nya ini adalah suku terakhir, maka yaitu N. Maka sifatnya ini adalah N per 2 dikali 1 tambah N. Nah, terbukti sifat dari notasi sigmanya. Nah, cara kedua, kakak buat begini. Cara kedua, kakak buat I ditambah 1 pangkat 2 dikurang I pangkat 2. Nah, kalau untuk membuktikan deret aritmatika, kita pakai ini. Kalau membuktikan deret nanti yang kuadrat atau kubik, ini tinggal kita tambahin aja. Berarti untuk deret kuadrat, dia jadi I pangkat 3. Di sini juga 3. Kalau deretnya kubik, nanti di sini I-nya 4, ini 4. Karena cara pertama ini tidak bisa digunakan untuk membuktikan deret kuadrat. Atau yang kedua atau yang ketiga. Maka yang bisa membuktikan adalah cara kedua. Nah, kita perhatikan. Kalau kita buktikan dengan ini, maka sigma I sama dengan 1, ini kita jabarin. Nah, kalau kakak taruh I-nya kakak ganti dengan 1, maka ini menjadi 1 tambah 1 kuadrat. Dikurang 1 kuadrat. Ditambah, kakak ganti 2 tambah 1 kuadrat. Kurang 2 kuadrat. Ganti I-nya 3 tambah 1 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Dan seterusnya sampai N, yaitu kakak ganti I-nya jadi N tambah 1 kuadrat dikurang N kuadrat. Nah, yang ini kak jabarin nih. Maka ini kak jabarin. I kuadrat ditambah 2I kurang 1 dikurang I kuadrat. Nah, kalau yang ini 1 ditambah 1 kuadrat itu 2 kuadrat. Dikurang 1 kuadrat. Demikian seterusnya. 2 ditambah 1, 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 3 ditambah 1 yaitu 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Dan ditambah N tambah 1 kuadrat. Nah, yang ini kan boleh kakak coret nih. Kalau yang ini kakak coret I kuadrat dengan I kuadrat. Nah, suku yang pertama, 2 kuadrat ini akan habis dengan suku kedua pada bagian yang kedua.
yaitu 2 kuadrat. Demikian 3 kuadrat ini akan habis pada suku berikutnya dengan 3 kuadrat. Maka kita pasti yakin 4 kuadrat ini akan habis di suku berikutnya. Nah, kalau yang ini, maka dia akan menghabis suku yang terakhir, yaitu n kuadrat. Maka yang tinggal adalah sigma i 2i kurang 1 dikali. Di sini yang tinggal adalah n tambah 1 kuadrat dikurang 1. Maka kakak buat nih, sigma 2i ditambah sigma i. Nah, sigma ini kan I sama dengan 1 ini kan hasilnya N. Maka kakak dibuat, ini kakak jabarin nih. Maka ini sama dengan 2 kali sigma I tambah N sama dengan N kuadrat ditambah 2N tambah 1 kurang 1. Nah, 1 kurang 1 ini kakak coret nih. Nah, N-nya ini kakak pindahin. Berarti ini menjadi 2 kali sigma I sama dengan N kuadrat dikurang 2N dikurang N, itu tambah N. Nah ini sama-sama N nih, kakak keluarin nih. Berarti 2 sigma I sama dengan N kali N tambah 1. Nah, kalau kakak bagi 2, berarti dia N kali 1 tambah N per 2. Itu N per 2 kali 1 tambah N. Maka ini terbukti benar. Nah, contohnya nih kakak buat. Kalau kakak buat di sini, tuliskan dari notasi sigma berikut. Nah, kita perhatikan, I-nya ini kan pangkat 1. Maka kalau kakak buat, maka ini 1 ganti I-nya dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100. Maka kalau kita kerjakan ini, maka ini akan lebih banyak, yaitu 100 suku. Nah, gunanya rumus ini adalah untuk mengerjakan soal yang sukunya sangat besar nih. Nah, contohnya yang sukunya 100 ini. Nah, kalau kita buat, kakak buat seperti ini. Sigma, I-nya, N-nya ini kan 100. Maka N per 2 yaitu 100 per 2. Kali 1 tambah 100. 100 per 2 itu 50 kali 101. Nah, 50 kali 101 itu 5050. Kira-kira paham ya? Nah, sekarang yang kedua nih. Jika I-nya pangkat 2, maka rumusnya adalah N per 6 kali 1 tambah N kali 1 tambah 2N. Nah, kita gunakan rumus yang kedua tadi, yaitu ini. Karena ini pangkat 2, ininya jadi pangkat 3. Dikurang pangkat 3. Nah, kakak jabarin nih. Berarti kakak ganti 1 tambah 1 pangkat 3. Kurang 1 pangkat 3. Lalu kita ganti 2 tambah 1 pangkat 3. Kurang 2 pangkat 3. Ganti lagi I-nya. Jadi 3. 3 tambah 1 pangkat 3. Kurang 3 pangkat 3. Sampai N tambah 1 pangkat 3. Kurang N pangkat 3. Nah, yang ini kakak jabarin. Maka ini akan tercoret. Nah, yang 2 pangkat 3 ini akan menghapus suku berikutnya pada bagian terakhir. Yang ini akan menghapus suku berikutnya pada bagian terakhir. Yang ini akan menghapus suku berikutnya pada bagian terakhir. Dan yang terakhir akan terhapus pada bagian N pangkat 3. Maka hasilnya adalah ini. Sisanya N tambah 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Nah, kakak jabarin nih. Kakak masukkan nih sigmanya ke sini dan sigmanya ke sini. Dan sigma I sama dengan 1 sampai N, dan sukunya adalah 1. Nah, ini kan hasilnya N kali 1, itu N. Nah, ini kakak jabarin nih tadi. N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N tambah 1 kurang 1. Nah, 1 kurang 1 habis. Nah, dari sini kita akan dapat ini. Sigma I. Ini kan yang pangkat 1, yaitu N per 2 kali 1 tambah N tadi. Yang pertama kali kita dapat. Nah, kakak bagi nih. 3N per 2 kali tambah N. N-nya ini kakak pindahin. Maka 3N kurang N. Jadi 2N. Nih. Nah, kemudian kakak kalikan ke dalam. 3N per 2 kali 1. 3N per 2. 3N per 2 kali N. 3N kuadrat. Maka ini kakak samakan. Maka kakak pindahin nih. Kalau kakak pindahin, ini menjadi min 3N. Nah, kakak dekatin nih. Nah, min 3N kuadrat kurang 3N.
kuadrat per 2. 3n kuadrat dikurang 3n kuadrat per 2. Nah, dari sini kakak hapus nih. Kakak samakan semua nih penyebutnya. Maka di sini jadi 2n pangkat 3, 6n pangkat 2, ini 3n kuadrat, sini tambah 4n, di sini kurang 3n. Ini 6n kuadrat kurang 3n kuadrat, hasilnya 3n kuadrat. 4n dikurang 3n, hasilnya n. Maka kita dapat 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n per 6. Nah, ini kenapa sih Kak per 6? Karena ini per 2 dibagi dengan 3. Berarti per 6. Nah, ini kan sama-sama n. Kakak keluar ini n. Berarti n kali 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1. Karena kakak keluarin n-nya. Per 6. N per 6. Nah, yang ini kakak jabarin. Nah, kalau kakak jabarin, ini jadi 2n tambah 1 kali n tambah 1. Nah, berlaku dong sifat komutatif, yaitu kakak tukar tempat. 1 ditambah n dikali 1 tambah 2n. Maka rumus untuk I pangkat 2 itu adalah terbukti benar. Contohnya nih, kakak buat. Kita disuruh menentukan nilai dari notasi sigma berikut. I pangkat 2 nih. Berarti kakak buat. Kalau kakak buat, kakak ganti I-nya jadi 1, maka ini jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai 100 kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan ini, maka ini akan terdiri dari 100 suku. Nah, gunanya rumusnya yang ini. Nah, kakak gunakan rumus ini. Maka karena ini pangkat 2, n-nya kan 100. Berarti 100 per 6 dikali 1 ditambah 100. Dikali 1 ditambah 2 kali 100. Nah, 100 dibagi 6 itu 50 per 2. Sama-sama bagi 2 ya. 50 per 3. Maka kakak buat nih. 50 per 3 kali 101 kali 201. Nah, yang ini kakak coret. Hasilnya 67. Maka kalau kakak kalikan adalah 338.350. Maka ini adalah jumlah dari notasi sigma I pangkat 2, di mana banyak sukunya adalah 100. Nah, yang terakhir adalah deret kubik atau I-nya yang pangkat 3 nih. Berarti rumusnya adalah n per 2 dikali 1 tambah n pangkat 2. Atau deret aritmatika, kan ini tadi rumus deret aritmatika, kita kuadratin aja. Nah, kita mau buktikan nih. Maka kita akan buktikan dari I tambah 1 pangkat 4 dikurang I pangkat 4. Nah, kalau kakak jabarin nih, ini 1. Berarti kakak ganti 1 tambah 1 pangkat 4 kurang 1 pangkat 4. Ditambah yang ini, 2 tambah 1 pangkat 4 kurang 2 pangkat 4. Nah, kakak ganti ini lagi nih. Jadi 3. 3 tambah 1 pangkat 4 kurang 3 pangkat 4. Nah, kakak ganti lagi jadi I-nya jadi 4. 4 tambah 1 pangkat 4 kurang 4 pangkat 4. Nah, sampai dia n. Berarti I-nya kakak ganti jadi n. N tambah 1 pangkat 4 kurang N pangkat 4. Nih. Nah, yang ini, yang luas kiri ini, kakak jabarin nih. Berarti I pangkat 4 ditambah 4I pangkat 3 tambah 6I kuadrat ditambah 4I ditambah 1 dikurang I pangkat 4. Nah, I pangkat 4 sama yang ini habis. Nah, kita perhatiin. Tadi kan tambah 1 pangkat 4 ini, yang suku pertama akan menghapus atau habis dengan suku kedua. Nah, suku kedua akan habis dengan suku ketiga. Suku ketiga akan habis dengan suku keempat. Nah, suku keempat, bagian yang pertamanya akan habis pada bagian yang di sini. Sampai yang terakhir akan menghapus N pangkat 4 ini. Nah, kita paham ya. Maka yang tinggal adalah N tambah 1 pangkat 4 dikurang I pangkat 4. Sementara yang di ruas kiri adalah 4I pangkat 3 ditambah 6I kuadrat ditambah 4I tambah 1. Nah, ini kakak masukkan sigmanya. Berarti sigma I, ini kakak masukin. Berarti sigmanya kakak masukkan ke sini. Sigmanya ke sini kakak masukin. Dan terakhir ke 1. Nah, yang ini kakak jabarin. N pangkat 4 tambah 4N pangkat 3 tambah 6N kuadrat
ditambah 4N ditambah 1 dikurang 1 pangkat 4 itu 1. Maka 1 tambah 1 ini 1 kurang 1 akan habis. Nah, yang ini itu kan jumlahnya sama dengan N. Nah, boleh. Nah, ini koefisiennya kakak pindahin. Itu sama dengan 4 kali sigma I pangkat 3, 6 kali sigma I pangkat 2, 4 kali sigma I. Nah, yang ini N. Nah, N-nya ini kakak pindahin. Maka, yang I pangkat 2 ini tadi kan ada rumusnya. Yaitu N per 6 dikali 1 tambah N kali 1 tambah 2N. Nah, sementara yang pangkat 1 adalah N per 2 kali 1 tambah N. Maka, ini 6 kali ini 4 kali N per 2. Maka ini kakak coret. N dikali N 6 dikali N per 6 ya. Habis. Ini habis. Yaitu sisanya 2. N tadi udah kakak pindahin. Maka ini 4N kurang N. Maka jadi 3N. Nah, dari sini kakak masukkan nih. Berarti N1 kali 1 itu 1. Nah, N kuadrat tambah 3N kuadrat tambah 2N pangkat 3. Kak jabarin nih. Nah, yang ini tadi kan habis. Nah, ini kan habis. Ini adalah 2. Maka, ini hasilnya adalah N tambah 3N kuadrat ditambah 2N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 2N kuadrat. Nah, yang ini N pangkat 4. Kakak dekatin nih. Berarti, lihat N pangkat 4. Nggak ada kawannya ya. Berarti N pangkat 4. 4N pangkat 3 kakak pindahin 2N pangkat 3 jadi 2N pangkat 3. Nah, di sini 2N kuadrat, sini nama N kuadrat kakak pindahin. Maka N pangkat 4 di sini 2N pangkat 3 dari 4N pangkat 3 dikurang 2N pangkat 3. Nah, 6N kuadrat sini 3N kuadrat ditambah 2N kuadrat tadi. Itu 5N kuadrat kakak pindahin jadi min 5N kuadrat. Di sini 6N kuadrat, maka ini jadi N kuadrat. Nah, yang pangkat 3, 4N pangkat 3, 2N pangkat 3 tadi. Kira-kira paham ya? Nah, Kak, 3N kok habis, Kak? Di sini 3N. Nah, kita perhatikan. Di ruas kiri 2N ditambah N. Kalau kakak pindahin, maka kurang 3N. Maka ini habis. Tuh. Maka yang tinggal adalah, di ruas kiri adalah ini. 4 kali sigma I pangkat 3 dikali N pangkat 4. Nah, ini kan sama-sama punya N kuadrat nih. Kakak keluarin nih. Berarti N pangkat 4 tambah 2N pangkat 3 tambah N kuadrat. Kakak bagi dulu nih. Bagi 4. Kemudian kakak keluarin N kuadrat kali N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, kalau kakak yang ini, kalau kakak jabarin, yaitu N tambah 1 kuadrat. Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti boleh dong semua kakak dalam kurungkan, tetapi di luar pangkat 2. Seperti ini. Nah, dari sini terbukti dong bahwa sigma I pangkat 3, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai N, adalah N per 2 kali 1 tambah N pangkat 2. Nah, maka ini terbukti benar. Contohnya seperti ini. Berarti ditentukan nilai dari notasi sigma berikut. Kakak mulai dari I pangkat 3. Kalau kakak jabarin, berarti I-nya dimulai dari 1 ditambah 2 tambah 3 pangkat 3 tambah 100 pangkat 3. Maka ini akan banyak suku nih. Sampai 100 nih. Nah, kalau kita jumlahin kan banyak. 1 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 27 ditambah. Nah, kalau kakak 4 pangkat 3, berarti kakak bikin 64 ditambah 5 pangkat 3, 125 ditambah dan seterusnya sampai 100 pangkat 3, yaitu 100 pangkat 3 adalah 1 juta. Nah, kan banyak nih. Maka kita akan kesulitan untuk mencarinya. Karena banyak sukunya ini sangat besar, kita gunakan rumus ini. Itu dia. Maka kakak buat N per 2, di mana N-nya adalah 100. Berarti 100 dibagi 2 kali 1 tambah 100. Kita pangkati 2. 100 per 2 itu 50. 50 dikali 101. Kita kuadratin. 50 kali 101 itu 5050. Baru kita kuadratin.
Maka sigma I pangkat 3, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai 100, hasilnya adalah 25.502.500. Nah, inilah kegunaan deret-deret khusus pada notasi sigma, yaitu deret aritmatika, deret kuadrat, dan deret kubik, atau yang pangkat 1, pangkat 2, atau pangkat 3. Nah, kira-kira video ini bermanfaat. Silakan like dan subscribe. Terima kasih.